Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, beberapa jam setelah opening dari New York, kita melihat Bitcoin mengalami hijau yang cukup lumayan nih. Dari posisi tadi sekitar 26.800-an, sekarang berada di 27 ribuan teman-teman. Nah, selain dari sisi price action, nanti Uang Receh juga akan bahas berita tentang Tether, sebuah perusahaan stablecoin terbesar teman-teman, sudah mulai koleksi Bitcoin, alias sudah mulai memasukkan Bitcoin di dalam list portofolionya atau reserve-nya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, tentu saja nanti Uang Receh juga akan tambahkan perspektif Uang Receh mengenai perkembangan Bitcoin di bulan Juni teman-teman. Buat kalian yang penasaran, sama-sama penasaran, simak penjelasan Uang Receh itu sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk terlebih dahulu ke pembahasan pertama teman-teman. Nah, di sini teman-teman pasti semuanya sudah tahu apa itu USDT. USDT adalah stablecoin dengan market cap terbesar nomor 1 teman-teman. Dan USDT itu adalah kepunyaan atau diterbitkan oleh perusahaan yang namanya Tether. Tentu saja Tether bukan perusahaan yang kecil teman-teman. Dia adalah sebuah perusahaan yang besar. Nah, kabar gembiranya atau sentimen positifnya dari Tether, ternyata diam-diam teman-teman, Tether itu sudah melakukan serok Bitcoin di bulan Maret tanggal 31. Sebesar apa Bitcoin yang diserok oleh Tether? Uang Receh sudah buka untuk Twitter dari Tether lewat konfirmasi resminya teman-teman. Padahal dia serok di bulan Maret, tapi konfirmasi resminya baru diberikan sekitar tanggal 17 Juli. Nah, untuk isinya kurang lebih seperti ini. Starting this month, Tether will regularly allocated up to 15% of its net realized operating profit toward purchasing Bitcoin. Nah, di sini dengan kata-kata seperti ini kita bisa menyimak bahkan ke depannya teman-teman, ini akan menjadi sesuatu yang rutin bagi Tether untuk membelanjakan sampai dengan 15%. Artinya nggak 15% tiap bulan, tapi sampai dengan angka 15%. Laba dari perusahaan atau laba bersih dari perusahaan Tether akan dibelikan Bitcoin teman-teman. Nah, di sini ini sebuah sentimen yang menurut Uang Receh cukup positif. Karena apa? Di tengah industri kripto yang sekarang bisa dibilang masih memasuki masa winter atau baru pulih dari masa winternya, kripto atau Bitcoin butuh yang namanya perusahaan-perusahaan besar atau hedge fund untuk mengakuisisi Bitcoin teman-teman. Artinya memasukkan cadangan reserve mereka dalam bentuk Bitcoin. Dan ini adalah salah satu langkah yang menurut Uang Receh secara pribadi, ini adalah langkah yang cerdas bagi Tether ataupun langkah yang cukup oke bagi Tether teman-teman. Nah, setelah itu di sini Uang Receh setelah cek lagi, ternyata di kuartal 1 tahun 2023 Tether itu diam-diam sudah melakukan pembelian Bitcoin senilai 1,5 miliar US dollar. Tepatnya di tanggal 31 Maret tahun 2023. Nah, ini sebenarnya alokasi yang wajar bagi perusahaan sebesar Tether. Di sini juga dijelaskan bahwa Bitcoin yang dimiliki Tether itu mewakili 2% dari total cadangan portofolio mereka. Nah, senilai untuk portofolio keseluruhan itu senilai 81,83 miliar US dollar. Nah, dengan berita seperti ini artinya sentimen positif sebelum memasuki bulan Juni teman-teman. Dimana Uang Receh yakin, Uang Receh cukup optimis bahwa bulan Juni adalah bulan yang
baik untuk cryptocurrency. Kalau di bulan Mei kita sudah terseok-seok dari awal bulan, bahkan ada pepatah yang bilang sell in May and go away, itu ternyata kalau menurut uang receh pribadi cukup benar. Bukan hanya benar untuk dunia saham, tapi ternyata benar juga untuk dunia kripto, teman-teman. Mei ini Bitcoin hampir nyaris tanpa perkembangan. Bahkan bisa dibilang Bitcoin itu sideways dari range yang sama, teman-teman. Tapi range-nya sudah lumayan cukup besar, antara nominal 26.000 sampai 30 ribuan. Dan di bulan Mei juga Bitcoin bahkan bisa dibilang setelah menyentuh peaknya di 31.000 belum lolos lagi dari posisi 29.000 atau 30.000, teman-teman. Nah, selain ini sebenarnya di bulan Juni nanti akan ada yang namanya Hong Kong itu mulai open lagi terhadap dunia cryptocurrency. Nah, Hong Kong akan legalkan kripto untuk investor retail itu di bulan Juni, tepatnya tanggal 1 tahun 2023. Tanggal 1 atau bulan Juni sepertinya adalah bulan penentuan untuk cryptocurrency, menentukan arah. Itu memang sudah sepertinya seperti itu, teman-teman. Selain di bulan Juni ada isu debt ceiling yang akan semakin termakan sama deadline, di bulan Juni juga Hong Kong sudah legalkan cryptocurrency. Jadi menurut uang receh, bulan Juni adalah bulan yang cukup oke buat kita serok Bitcoin ataupun altcoin yang lain, teman-teman. Atau mungkin kalian yang masih punya stok atau berhasil membeli di bulan Mei dengan harga dip 25.800, mungkin ada kesempatan kalian akan meraup cuan di bulan Juni tahun 2023. Nah, selain itu, uang receh juga sempat buka kalender ekonomi. Di sini uang receh cek ada event apa aja di minggu ini, event yang mendekati akhir dari bulan Mei. Nah, setelah uang receh cek di sini ternyata ada beberapa data yang cukup penting kalau menurut uang receh. Terutama sebentar, teman-teman. Nah, di hari Thursday Mei 25 tahun 2023 akan ada FOMC meeting minutes itu di jam 1 malam, dan setelahnya untuk sorenya itu akan ada core PCE ditambah lagi GDP untuk kuartal 1 dari Amerika Serikat. Nah, di tanggal 25 Mei juga ini menurut uang receh cukup kompleks. Artinya akan ada cukup banyak event yang bisa mempengaruhi harga Bitcoin, teman-teman. Terutama di jam-jam krusial seperti jam 1 waktu FOMC meeting minute. Terus ada data PCE juga keluar dan ada data GDP juga keluar, teman-teman. Nah, kita garis bawahi untuk yang FOMC meeting minute, dimana sebenarnya sudah tidak ada kejutan lagi. Kalian mungkin sudah melihat bahwa meeting di bulan Mei ada kenaikan sebesar 0,25 basis point, dan kemungkinan besar meeting di bulan Juni tanggal 14 tidak akan ada kenaikan lagi ya, teman-teman. Artinya suku bunga dari The Fed akan bertahan di posisi 5 sampai 5,25%, dan itu akan dipertahankan oleh The Fed kemungkinan sampai akhir tahun, dimana asalkan inflasi tidak lebih buruk dari posisi yang sekarang, teman-teman. Nah, bisa jadi FOMC meeting minute pada tanggal 25 nanti hanya sekedar mengenai proyeksi ke depannya bakal seperti apa, atau langkah yang dilakukan The Fed bakal seperti apa. Mungkin ada isu tentang debt ceiling juga akan dibahas, dan ada isu tentang beberapa perbankan yang kemarin itu sempat bangkrut atau bangkrut ya, teman-teman. Nah, selain itu mungkin untuk isu soal kenaikan suku bunga The Fed itu mungkin akan tidak menjadi kejutan buat para investor atau pelaku retail, teman-teman. Nah, selain itu kita akan cek Bitcoin dari segi price actionnya. Nah, di sini uang receh gunakan time frame for hourly. Di sini uang receh melihat bahwa sebenarnya sejak kejatuhan kita di tanggal sekitar 5 Mei sampai sekitar tanggal 12 Mei, kita melihat bahwa Bitcoin sebenarnya tertekan oleh seller itu cukup impulsif, teman-teman. Bahkan berhasil menyentuh titik peaknya di posisi 25.800. Dan after itu Bitcoin terjadi rebound, dan sampai sekarang sebenarnya kita melihat Bitcoin masih
bergerak atau sideways di dalam range yang sama. Nah, untuk range bawahnya yang perlu kita antisipasi, ini adalah posisi sekitaran 26.600. Ini support yang cukup penting kalau menurut uang receh di 4 hourly. Asalkan Bitcoin tidak close under dari 26.600, potensial Bitcoin masih cukup strong atau buyer masih mempertahankan harga Bitcoin di range tersebut, teman-teman. Nah, untuk range atasnya atau bagian top dari trendline-nya, uang receh melihat bahwa posisi 27.500 masih cukup memberikan impact atau tekanan seller. Nah, jika Bitcoin berhasil break dari posisi 27.500-an, ada potensial Bitcoin akan retest ke posisi highest level sebelumnya, yaitu di kisaran 28.200-an, teman-teman. Dan jika Bitcoin nggak mampu bertahan atau bahkan terdeadline dari posisi 26.600, kita siap-siap untuk mempersiapkan peluru kita, bahkan Bitcoin mungkin bisa menyentuh ke level 25.000-an, teman-teman. Nah, kita lanjut ke time frame harian. Nah, di sini kalau di time frame harian sebenarnya harusnya itu lebih clear secara analisis, teman-teman. Sempat Bitcoin memang drop ke posisi 25.800, tapi after itu recovery terjadi cukup cepat, artinya membentuk sebuah doji yang panjang. Nah, waktu doji ini terbentuk sebenarnya uang receh berharap di sini adalah posisi yang namanya hammer terjadi, teman-teman. Tapi setelah itu uang receh tidak melihat atau hammer ini bahkan bisa dibilang terinvalidasi, artinya tidak ada kelanjutan dari hammer yang terbentuk. Harusnya posisi hammer biasanya itu mengindikasikan sebuah aset atau sebuah candlestick itu bisa langsung nanjak setelah posisi hammer terbentuk, teman-teman. Tapi apa yang kita lihat sebenarnya Bitcoin bergerak di sebuah range yang sama, dan beberapa titik yang perlu kita waspadai untuk Bitcoin sendiri di time frame harian masih sama. Untuk lowernya di sekitaran 26.600 dan highestnya untuk yang secara singkat ada di 27.500, teman-teman. Nah, beberapa titik ini yang perlu kalian pantau, akankah Bitcoin make decisionnya ke atas ataukah ke bawah, teman-teman. Dan ada satu lagi yang perlu kalian pantau, yaitu exponential moving average 21, di mana kita melihat untuk EMA 21 sekarang berada di atas dari candlestick ya, teman-teman. Artinya seller masih berpeluang untuk menekan Bitcoin sampai ke posisi mungkin 25.000-an dan bertemu dengan SMA 200 untuk weekly, teman-teman. Nah, di posisi ini mungkin kita akan melihat cukup buyer atau cukup banyak orang yang antri untuk membeli Bitcoin di sekitaran area ini. Nah, kesimpulan dari video ini, uang receh mengira bahwa bulan Juni akan cukup menarik untuk perkembangan cryptocurrency, baik itu dari segi berita atau sentimen positifnya maupun ancaman dari debt ceiling yang sampai hari ini itu belum usai, teman-teman. Jadi jika debt ceiling itu berhasil dinaikkan atau antara Kongres dengan Senat itu sepakat untuk menaikkan debt ceilingnya, potensial bulan Juni akan jadi bulan yang cukup bagus untuk cryptocurrency. Dan langkah Tether kalau menurut uang receh cukup jenius, di mana Tether itu mengambil atau membeli Bitcoin on the dip ya, dan dia bisa memanfaatkan Bitcoin yang dia beli. Asal kalau menurut uang receh, semoga kejadian yang ada di Terra Luna tidak terulang di Tether, teman-teman. Nah, selain itu untuk Hong Kong, uang receh cukup percaya bahwa ini juga akan menyumbang atau menjadi salah satu sentimen atau katalis yang bisa positif banget untuk Bitcoin. Nah, secara price action untuk kesimpulan dari uang receh, asalkan Bitcoin tidak tembus dari posisi range majornya di posisi 26.600, ada potensial Bitcoin akan lanjut naik ke atas lagi. Dan jika Bitcoin tidak mampu bertahan di area tersebut, kita bersiap-siap, teman-teman, untuk worst case skenario-nya. Bisa jadi Bitcoin akan kembali terjun ke posisi 25.000-an. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, bisa dibantu tonton, bisa dibantu share. Dan buat kalian yang punya pendapat sendiri, silahkan kalian feel free untuk komentar di YouTube channel Uang Receh. See you on the next video.